Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan alur cerita manhwa Biarkan Aku Bermain Game Dengan Tenang part yang ke-8. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like-nya. Dan kalau kalian mau main sama Tante Lisa, silahkan subrek dulu. Dan jangan lupa pasang headset biar nontonnya tambah mantap. Dan tanpa basa-basi lagi, ayo langsung kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Cerita diawali dengan pertemuan Jing An dan mahasiswa senior berambut merah yang diketahui kalau namanya adalah Yang Li, seorang mahasiswa tahun ketiga. Yang Li berencana untuk membunuh Blood Lotus dan memberikan drop itemnya sebagai hadiah matrikulasi untuk Jing An. Gak usah repot-repot dan buang-buang waktu untuk hal membosankan kayak gini. Aku juga gak butuh hadiah matrikulasi darimu, ucap Jing An dengan nada judes. Lalu dia juga menegaskan kalau Yang Li juga gak akan sanggup buat ngalahin Blood Lotus itu. Semua orang langsung terdiam seketika setelah mendengar kata-kata dari heroin kesayangan kita. Oh, bahkan sampai tahu nama dari monster ini. Keluargaan memang gigi, batin Li Xuan. Keluarga yang sangat ingin mendapatkan perhatian dari keluargaan. Makanya Yang Li caper sama Jing An, ucap Miantu yang tiba-tiba muncul di belakang Li Xuan. Ternyata kok juga ada di sini toh, ucap Li Xuan. Lalu Li Xuan menjelaskan kalau keluarga Yang itu memiliki banyak bisnis yang sangat bergantung pada keluargaan. Jadi dia ingin melamar Jing An dengan niat supaya bisnis keluarganya lancar. Jing An selaku heroin utama jelas nggak bakalan mau sama dia. Si Sipit Miantu menambahi kalau cuman Brusuan lah yang cocok. Belum menyelesaikan omongannya, Li Xuan langsung menyumpal mulut si Sipit dan bilang kalau dia nggak akan mengembat adik dari sohibnya sendiri. Setelah itu MC kita pun datang. Kau memanggilku karena Jing An terlibat suatu masalah? Tanya Zhou-wen ke Li Xuan. Kalau heroin sedang terlibat masalah, sudah pasti MC harus datang kan? Selain itu adikmu mau dilamar sama karakter sampingan gak jelas. Masa kau mau diam aja? Ucap Li Xuan. Ya udah, kita amati dulu. Aku nggak mau langsung ikut campur ya. Soalnya dia ini sensian, kata Zhou-wen. Yang Li kesal karena dianggap remeh sama Jing An. Lalu dia menegaskan kalau dia akan membunuh Blood Lotus dan Jing An harus menerima hadiah matrikulasi darinya. Kau itu cuma ngomong kosong. Lagian kau juga nggak akan sanggup buat ngalahin Blood Lotus, ujar Jing An yang membuat Yang Li tambah kesal. Akan kusangkal kata-katamu dengan bukti nyata, teriak Yang Li sambil memanggil bis pendamping miliknya. Dan muncullah dua Silver Eagle yang merupakan bis pendamping tingkat legend. Si Sipit melotot melihat hal itu. Lalu dia memerintahkan kedua elang peraknya untuk menyerang dan mengalahkan monster itu dengan cepat. Dan wush, kedua elang peraknya langsung bergerak menyerang Blood Lotus. Blood Lotus tidak pasrah. Dia menembakkan laser merah ke arah si elang. Dan duar, terjadilah bentrokan antara dua monster tingkat legend. Segitu doang, ucap Yang Li sambil mengeluarkan senyum meremehkan. Dan dia menyuruh kedua elangnya untuk lanjut menyerang lagi. Dan duas, hebat, elang itu kebal sama air kolam. Mungkin dia akan menang. Sasuga Yang Li sama, ucap si Sipit. Di belakang Zhou-wen berkata, tidak semudah itu Verguso. Pertarungan baru saja dimulai. Cakar dari elang perak ternyata tidak memberikan luka fatal ke Blood Lotus. Dan duar, Blood Lotus mulai serius. Dan dia terlihat sangat marah. Si kampret bisa marah rupanya,
ucap Yang Li. Setelah itu kita dijelaskan kalau makhluk tipe tumbuhan itu cenderung memiliki tubuh yang lemah. Tapi Blood Lotus ini membalikkan fakta tentang informasi itu. Kemudian Yang Li mulai serius. Kedua elangnya mengeluarkan skillnya dan membuatnya menjadi elang api. Lalu mereka berdua menyerang dengan menggunakan skill Golden Light Claw ke arah Blood Lotus. Blood Lotus mulai mengeluarkan teknik pertahanannya. Dan dawar! Serangan Golden Light Claw berhasil ditangkis. Monster itu juga punya skill bertahan, teriak Yang Li. Dia berpikir kalau teknik itu tidak melindungi seluruh tubuhnya. Dia berencana menggunakan satu elangnya untuk menyerang dari atas. Apa dia berencana menyerang dari atas? Batin Zhou-wen. Lalu Zhou-wen ingat kalau itu adalah jebakan. Jangan, itu jebakan goblok, teriak Zhou-wen. Yang Li terkejut dengan teriakan Zhou-wen. Blood Lotus pun mangap. Dan hop, lumayan makan gratis, ucap Blood Lotus sambil sendawa. Kerumunan netizen pun langsung ramai. Mampus kau Yang Li, sudah ada yang ngevideo belum? Viralkan guys, ucap salah satu netizen yang ada di sana. Sialan, ucap Yang Li yang masih tidak percaya dengan apa yang terjadi barusan. Dia pun menyuruh elang satunya untuk mundur dan menariknya kembali. Lalu dia pergi ke hadapan Zhou-wen. Dia berkata, dari mana Zhou-wen tahu tentang jebakan itu? Anu, jawab apa ya? Batin Zhou-wen. Dari mana dia tahu? Ya jelas tahulah. Beliau ini MC di manhwa ini loh, ucap si sipit yang tiba-tiba menghampiri Zhou-wen. Lalu dia menjelaskan kalau selain MC di manhwa ini, beliau juga nomor 2-nya SMA Guide di ujian pertarungan. Nomor 2-nya SMA Guide itu terlihat mengesankan, ucap Yang Li dengan nada merendahkan. Masih bisa meremehkan? Kalau aku jadi dirimu, aku akan malu dan pulang mengurung diri di kamar, balas si sipit yang membuat Yang Li tambah emosi. Kalau begitu tunjukkan bagaimana cara seorang MC mengalahkan Blood Lotus itu padaku, ujar Yang Li yang sudah kepanasan. Lu nantangin MC? Kalau mau beliau ini bisa mengalahkan Blood Lotus dengan mudah. Beliau nggak akan memalukan seperti karakter sampingan nggak jelas kayak lu, ujar si sipit. Nih anak kenapa sih kok ngotot amat? Batin Zhou-wen. Setelah itu Jing An pun muncul di hadapan mereka. Dia berjalan ke arah Zhou-wen dan bertanya apa Zhou-wen benar-benar bisa mengalahkan Blood Lotus. Gimana nih? Aku belum pernah mengalahkannya di dalam game, batin Zhou-wen. Bahkan dia tadi menunjukkan skill yang belum pernah kulihat di dalam game. Sangat beresiko menghadapinya sekarang, karena aku masih kurang informasi, imbu Zhou-wen. Dan kenapa nih anak ngeliatin gua terus? Sial, batin Zhou-wen. Yang Li pun tepuk jidat. Ngakunya MC, tapi cuma bisa ngomong, ujarnya. Kenapa nggak kita coba bersama? Ucap Li Xuan yang membuat Yang Li cukup kaget. Yang Li berpikir, kenapa tuan muda ketiga keluarga Li mau membantu Zhou-wen? Lagian elangnya yang tingkat legend aja gagal, apalagi sekumpulan lawak yang ada di depannya ini, batin Yang Li. Silahkan perlihatkan pada kami kekuatan MC di manhwa ini, teriak Yang Li. Ternyata Zhou-wen dan Li Xuan tidak duo. Mereka akan trio dibantu sama si sipit. Gara-gara kau banyak bacot, kita jadi kena masalah, omel Li Xuan pada si sipit. Udahlah woi, ayo kita susun strategi, ucap Zhou-wen. Zhou-wen berpikir kalau solo dia nggak akan bisa mengalahkan Blood Lotus. Dan karena sekarang mereka trio, kesempatan untuk menang akan lebih besar.
Apalagi ditambah Lisuan punya dua makhluk tingkat legend. Kesempatan menang tidaklah kecil. Sekarang permasalahan mereka tinggal gimana caranya masuk ke kolam air. Karena jika cuma mengandalkan semut preman, jelas nggak bakal cukup. Pergerakan mereka akan terbatas. Lalu Lisuan bilang kalau dia sedang mencari bis pendamping tipe terbang. Tapi yang dia dapatkan cuma sebuah keong yang bisa mengambang di udara. Keong ngambang? Apaan tuh? Kok kayaknya nggak guna ya? Batin Zowen. Dengan pede Sipit berkata, serahkan semua padaku para hadirin. Lalu dia memanggil bis pendamping miliknya. Dan muncul monster kura-kura hitam. Lisuan terkejut. Dia tidak menyangka si Sipit ternyata juga menyembunyikan bis pendamping. Dengan menaiki kura-kura itu, mereka mendekat ke Blood Lotus. Sipit bilang kalau Lisuan dan Zowen bisa bertarung dengan tenang. Kalau ada apa-apa, dirinya dan kura-kura hitamnya akan membantu. Oke, ayo kita beraksi, ucap Lisuan. Siap, ujar Zowen. Zowen memanggil semut preman dan bersiap bertarung di atasnya. Saatnya berubah, teriak Lisuan. Para netizen pun bersorak dari kejauhan. Videoin woi, pokoknya harus viral, teriak seorang netizen di sana. Lisuan dengan mode full armor yang menaiki keong ngambang siap beraksi. Sialan, seandainya autor membuatku jadi karakter penting, aku nggak akan kalah keren dari mereka, batin Yang Li. Jing An terlihat serius mengamati mereka bertiga. Di atas keong ngambang, Lisuan agak kesulitan menjaga keseimbangan. Lalu Zowen menyuruh Sipit untuk mengawasi Lisuan. Jangan sampai Lisuan jatuh ke kolam. Oke, kata si Sipit. Zowen dan Lisuan pun langsung maju menyerang Blood Lotus. Blood Lotus memberondong mereka berdua dengan laser merah. Lalu Zowen menyuruh semut preman untuk KB. Dan duar. Dari atas Lisuan menyerang dengan tebasan pedang. Blood Lotus membalas dengan sinar laser. Tebasan Lisuan menembus laser itu dan tepat mengenai Blood Lotus. Tidak mau kalah, semut preman juga mengeluarkan skillnya, yaitu skeleton persing. Skill semut preman berhasil melukainya. Lalu Blood Lotus mengeluarkan skill pertahanannya. Dia memancing kita untuk menyerang dari atas kayak Yang Li tadi ya, ucap Zowen. Tidak usah dihiraukan, akan kuakhiri sekarang, kata Lisuan. Kemudian dia memasang kuda-kuda dan bersiap mengeluarkan skill terkuatnya. Terlihat aura yang menyerupai pedang. Lalu Blood Lotus menyadari kalau serangan itu berbahaya. Lalu dia mengamuk dan mengeluarkan skill angin puting beliung. Wush. Di atas keong ngambangnya, Lisuan tidak bergeming dengan hal itu, dan dia tetap fokus. Mamam nih, Itoryu, Tiger Slash, dan duar. Setelah serangan itu, Lisuan pun terjatuh, dan dia benar-benar sudah kehabisan energi. Blood Lotus juga perlahan mulai menghilang, tapi di dalamnya masih ada seekor katak. Katak itu langsung menyemburkan nafas hitam ke arah Lisuan. Sialan, tidak bisa kuhindari, ucap Lisuan. Dari bawah, Zowen mengeluarkan skill Divine Magnifice untuk menghalau nafas hitam dari si katak. Alhasil Lisuan berhasil selamat. Tapi sayang sekali, keong ngambangnya harus mati terkena nafas hitam itu. Woi Sipit, cepat selamatkan Lisuan, ujar Zowen. Sipit pun mengiyakannya. Lalu Zowen langsung lari ke arah si katak dan bersiap memukulnya. Si katak mengeluarkan nafas hitamnya lagi.
Zhou Wen berhasil menghindar sambil berkata, Kau tidak akan bisa membunuhku. dan duas, si katak langsung auto mokat cuy. Dan saat Zhou Wen memalingkan wajah, dia terkejut karena melihat si sipit membiarkan Li Xuan jatuh di kolam air. Impostor sialan, teriak Li Xuan. Jangan salahkan aku bro, ucap si sipit. Di pinggir, Jing An bersiap mengeluarkan skill untuk menyelamatkan Li Xuan. Tapi dia langsung terkejut. Dengan sayap mungilnya, Zhou Wen berhasil menyelamatkan Li Xuan tepat waktu. Diselamatkan terus olehmu, membuatku terlihat kayak beban anjir, ucap Li Xuan. Si sipit terkejut. Dia marah ke Zhou Wen karena menyembunyikan fakta kalau dirinya punya bis pendamping tipe terbang. Lalu Zhou Wen menjelaskan kalau gara-gara si sipitlah mereka bertarung. Lalu kau bilang akan membantu kami? Itu tidak seperti dirimu, ucap Zhou Wen. Dasar impostor keparat, teriak Li Xuan sambil membogem wajah si sipit. Kenapa kau jadi impostor? Tanya Li Xuan. Lalu sipit bilang kalau orang-orang yang dekat dengan Li Xuan akan dibawa ke sisi abang keduanya, yaitu Li Mobai. Dan sipit menambahi kalau Li Xuan bukanlah tandingannya. Kemudian entah apa yang dilakukannya, sipit berencana bunuh diri dengan membawa Zhou Wen dan Li Xuan nyemplung ke kolam air bersama. Dan duar, tempurung kura-kura pun hancur. Sialan, selamatkan kami, plot armor, teriak Zhou Wen dalam hati. Tiba-tiba muncul gelembung yang menyelamatkan mereka berdua. Ternyata itu adalah skill milik bis pendampingnya Jing An. Kemudian panel berpindah di ruang investigasi Universitas Sunset. Setelah petugas paham kondisinya, dia pun memperbolehkan Zhou Wen dan Li Xuan pergi. Saat berjalan, Li Xuan mulai curhat. Apa dia benar-benar seburuk itu, sampai satu persatu orang yang dekat dengannya mau membunuhnya? Abangmu punya dendam apa sih kok sampai segitunya? Tanya Zhou Wen. Li Xuan pun menjelaskan kalau dia itu 3 bersaudara. Abang pertamanya adalah orang yang sangat jenius dan berbakat di keluarga Li. Dia hebat di berbagai bidang, bahkan digadang-gadang bisa setara dengan An Tianzuo. Sayangnya dia mati muda. Sebelum kematiannya, dia bilang ke ayah kami tentang penerus keluarga, dan terpilihlah diriku ini. Aneh, kau kan gak menonjol untuk urusan bisnis keluarga Li. Kenapa dia mencoba membunuhmu? Tanya Zhou Wen. Li Xuan menjawab kalau abang keduanya ingin membunuh Li Xuan bukan karena urusan bisnis. Terus lantaran kenapa? Tanya Zhou Wen yang semakin kepo. Li Xuan pun berhenti. Dia menghela nafas dan mengajak Zhou Wen ngobrol di tempat lain. Mereka pun sampai di kamar Zhou Wen. Dan tidak lupa Li Xuan juga sudah membeli bir bintang untuk menemani ceritanya. Kenapa harus beli bir bintang segala sih? Ujar Zhou Wen. Sebelum memulai cerita, Li Xuan bilang ke Zhou Wen untuk tahu jarak antara peringkat makhluk di manhwa ini. Mulai dari mortal, legend, epic, dan mythic. Semakin tinggi peringkat, maka gapnya juga akan semakin tinggi. Jika diibaratkan dengan angka, kalau mortal itu 2, maka legend itu 4. Dan epic itu 16. Lalu mythic ada di kisaran angka 256. Itu kalau menurut hitung-hitungan matematika. Dengan gap yang sebesar itu, menurutmu gimana cara manusia mengalahkan makhluk tingkat mythic yang pertama? Tanya Li Xuan. Zhou Wen menjawab kalau hal itu sudah diceritakan di buku sejarah yang mengatakan kalau 6 pahlawan epik pertama pemerintah federal
bertarung selama 3 hari 3 malam. Lalu Lee Xuan dengan tegas bilang kalau itu omong kosong. Jangankan 6 pahlawan epik, bahkan 100 pun gak bakal cukup buat ngalahin satu makhluk tingkat mitik. Dan alasan sebenarnya 6 pahlawan bisa mengalahkannya adalah karena mereka juga memiliki bis pendamping tingkat mitik. Tunggu dulu, itu nggak masuk akal. Harusnya untuk mendapatkan bis pendamping tingkat mitik, harus membunuh makhluk tingkat mitik terlebih dahulu, ucap Zhou-Wen. Lee Xuan bilang kalau semua itu berkat blessing. Seseorang memberikan blessing kepada 6 pahlawan dengan kunci untuk mengalahkan makhluk tingkat mitik itu. Blessing itu berupa mythical beast tipe larva. Zhou-Wen merasa kalau hal itu cuma mitos belaka. Tapi Lee Xuan menyangkalnya dengan mengatakan kalau pemerintah federal mendirikan departemen tertinggi untuk menangani kejadian 6 pahlawan itu. Dan sekarang departemen itu bertugas untuk menyusun seseorang yang memiliki kualifikasi seperti 6 pahlawan. Jadi blessing benar-benar ada toh, batin Zhou-Wen. Zhou-Wen pun terkejut. Karena Lee Xuan menceritakan hal ini padanya, berarti yoi, ayahku memilih diriku untuk menjadi penerus pertama kualifikasi blessing dari keluarga Lee, terang Lee Xuan. Dan satu-satunya cara agar Li Mobei bisa mendapatkannya, ya cuman dengan cara membunuhku, ujar Lee Xuan. Setelah itu kita diperlihatkan Lee Xuan yang sedang turu di kasur Zhou-Wen. Zhou-Wen yang sedang main game teringat perkataan Lee Xuan kalau mulai sekarang Zhou-Wen harus waspada terhadap abang keduanya Lee Xuan. Dengan ini Zhou-Wen harus menjadi lebih kuat agar bisa menghadapinya. Lalu di dalam game, semut kecil sedang kelaparan. Dengan berat hati, Zhou-Wen pun mencarikannya makanan dengan grinding monster semut lebih banyak lagi. Lalu panel berpindah ke Universitas Sunset. Videonya Zhou-Wen dan Lee Xuan saat melawan Blood Lotus langsung viral dan jadi trending topik cuy. Terlihat 3 orang netizen cowok di sana yang sangat semangat membahasnya. Apalagi mereka sampai melihat 3 makhluk tingkat legend sekaligus. Tapi mereka menyayangkan adanya si pengkhianat. Kalau tidak ada si pengkhianat, mungkin mereka akan berhasil menghancurkan pilar teratai itu. Lalu kita diperlihatkan ke netizen cewek. Mereka fokus kepada Lee Xuan yang terlihat keren. Bahkan salah satunya ingin bertemu langsung dengannya. Wei Yang, kapan kamu akan membawa kami ketemu sama adikmu yang keren itu? Ucap salah satu teman Mbak Wei Yang. Di saat yang lain kagum dengan Lee Xuan, Mbak Wei Yang malah kagum sama Zhou-Wen. Setelah itu panel berpindah ke kantor kelompok investigasi khusus. Pria kacamata dan Tante Lisa sedang mengamati video Zhou-Wen yang viral. Dari video tersebut, Tante Lisa mengambil kesimpulan kalau Zhou-Wen mengkultivasi teknik yang sangat kuat. Padahal informasi sebelumnya Zhou-Wen itu mengkultivasi teknik meditasi estetis. Informasi itu memang valid, setidaknya saat masih di wilayah Guide, ucap si pria kacamata. Dulu aku melihat kalau kulitnya menunjukkan kilauan batu giok, tanda yang jelas bagi pengguna meditasi estetis. Dan sekarang kemampuan itu hilang sepenuhnya, batin si pria kacamata. Mereka berdua merasa kalau Zhou-Wen sudah mengganti teknik kultivasinya. Dan orang yang memberikan teknik itu padanya bisa saja keluarga An atau Jing Daoxian. Dan kita langsung diperlihatkan sama si mbah-mbah sakti ini. Kemampuan sutra immortal miliknya mulai melemah. Itu berarti Zhou-Wen sudah berhasil mengkultivasinya, batin Jing Daoxian. Mereka berdua mendapat informasi kalau beberapa hari yang lalu Zhou-Wen mengunjungi Ouyang Lan.
Jika saat itu Ouyang Lan memberinya teknik kultivasi, tidak mungkin Zhou Wen menguasainya dalam waktu sesingkat ini. Jadi si pria kacamata yakin kalau teknik yang Zhou Wen pelajari sekarang pasti dari Jing Daoxian. Kemudian mereka berencana untuk memberikan dugaan kejahatan pada Zhou Wen karena menjadi rekan dari buronan nomor 1 pemerintah federasi, yaitu Jing Daoxian. Dan Tante Lisa juga disuruh buat minta surat penangkapan. Si pria kacamata menegaskan kalau mereka harus mendapatkan informasi dari si Zhou Wen. "Siap bos," ucap Tante Lisa. "Zhou Wen-chan, kita akan bertemu lagi. Onesan akan menghiburmu sampai kering," ucap Tante Lisa yang udah gak sabar buat ketemu sama Zhou Wen. Dan sayang sekali, chapter pun ditutup sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan sampai di sini. Seperti biasa, dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan jangan lupa kultivasikan loncengnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.